apapun masalahnya. Mancing solusinya, bolo. Ganjel toh, bila ingin melihat ikan di dalam waduk. Halo Sobat Baku Hantam, bendera Swedia dikibarkan di markas NATO untuk pertama kalinya pada hari Senin 11 Maret 2024 dalam sebuah upacara yang menandai keanggotaan negara tersebut dalam ormas terkuat di dunia yaitu NATO. Swedia menjadi sekutu ke-32 NATO pada tanggal 7 Maret kemarin setelah menyerahkan instrumen aksesi pada Perjanjian Atlantik Utara kepada pemerintah Amerika Serikat di Washington DC. Memang invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022 menyebabkan Swedia mengajukan permohonan anggota NATO pada bulan Mei. Ini siapa yang nggak ketar-ketir coba bos. Kalau Rusia udah gerak dikit aja itu tetangga-tetangga Zlatan Ibrahimovic auto berdiri semua bulu jemari mereka. Ya salam. Kini setelah seluruh kawasan Nordik menjadi bagian NATO, kehadiran Eropa yang bersatu di NATO juga akan mengirimkan sinyal yang jelas kepada Bapak Vladimir Putin al-Moskowi al-Nasir al-Inter Miami bahwa ambisinya untuk melemahkan aliansi tersebut masih jauh dari kata berhasil. Toh setelah perang Ukraina, kok malah nambah anggota NATO ya kan? Swedia menyatukan wilayah Atlantik, Arktik, dan Baltik. Kehadirannya akan memberikan kedalaman strategis dan mengamankan pergerakan pasukan sekutu untuk operasi pertahanan kolektif, terutama di negara-negara Nordik dan kawasan Arktik, tapi juga di negara Baltik dan Polandia. Swedia berencana untuk lebih mengembangkan kemampuan militernya. Ini nggak cuma omon-omon, nggak cuma pelangak-pelongok, bos. Setelah bertahun-tahun mempertahankan belanja pertahanan Swedia pada kisaran 1% dari produk domestik bruto, pemerintah sayap kanan Swedia telah meningkatkan pendanaan pertahanan militer secara signifikan alias meningkatkan anggaran militernya sehingga memungkinkan Stockholm untuk memenuhi target NATO yang mengalokasikan 2% dari produk domestik bruto untuk belanja pertahanan pada tahun 2024. Alias, Swedia akan meningkatkan 2 kali lipat anggaran pertahanannya. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain beli persenjataan bos? Di sana kan perang, di sini kan nggak, mending beli cangkul sama NPK Mutiara bisa berapa kabupaten ya kan? Wow. Keanggotaan Swedia di NATO ini memberikan beberapa keuntungan yang utama, diantaranya adalah kemampuan pertahanannya yang komprehensif, pengaruh strategis di Laut Baltik, dan industri pertahanan yang kuat. Keahlian Swedia dalam menavigasi di Laut Baltik, terutama karena pentingnya Pulau Gotland di Swedia, ini akan meningkatkan kendali NATO di wilayah ini. Hal ini akan semakin penting dalam konteks potensi konflik dengan Rusia ke depannya. Swedia memiliki angkatan laut terbesar ketiga di Laut Baltik setelah Rusia dan Jerman. Bersama dengan angkatan udara Swedia juga, mereka akan berkontribusi dalam mengamankan transportasi pasukan dan material lintas Laut Baltik. Swedia juga memiliki pasukan amfibi yang dirancang khusus untuk kecepatan dan fleksibilitas di wilayah pesisir. Ini sangat penting mengingat efektivitas operasional di lingkungan kepulauan yang sulit dinavigasi seperti garis pantai Estonia. Sebagai produsen sub Gripen, pesawat tempur, Swedia juga bukan negara yang cap kaleng-kaleng kongguan sekelas Vanuatu. Enggak bos. Angkatan udara Swedia sendiri mengoperasikan 94 jet Gripen JAS 39 dengan tambahan 60 versi E yang sedang dipesan, dilengkapi untuk pertempuran anti kapal, pertempuran udara ke udara. Ya, akhirnya nanti mungkin Gripen ini bisa berduel benar-benar dengan Sukhoi sang flanker. Swedia juga memiliki kemampuan pertahanan dini dan transportasi yang canggih, termasuk pesawat Sub 340 Air Eye yang merupakan pesawat AWACS andalan Swedia. Ya bisa dibilang NATO ini mendapatkan keuntungan geografis, keuntungan strategis, serta anggota yang memiliki militer yang kuat di bagian utara. Wah ini, aduh Pak Shoigu. Mana nih Pak Shoigu? Aduh, minum vodka lagi di Kremlin. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Tapi kalau kata Pak semuanya Rusia ya kumpulin aja bos banyak-banyak ya kan. Ntar di serbomba nangis.